Pernah nggak baru kemarin ke pasar beli cabai 40.000 sekilo, tapi minggu depan ke pasar lagi cabai udah naik jadi 50.000 sekilo. Jadi apa sih yang menyebabkan harga naik turun di pasar? Terus siapa yang rutin mencatat perubahan harga itu? Yuk kita kupas tuntas di episode Ngopi Data Mamasa kali ini. Selamat datang di episode Ngopi Data Mamasa part 2. Sekarang saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Syarif Kurniawan. Oke, silakan perkenalan. Oh iya, perkenalkan ya, nama saya Syarif Kurniawan, staf dari tim statistik harga BPS Kabupaten Mamasa. Biasa bertanggung jawab di survei HD sama HKD. Utamanya ya, tapi ada yang lain juga. Oke. Jadi survei HDHKD ini sama nggak sama survei harga? Ya, hampir sama sih. Untuk survei harga itu kan banyak terdiri dari banyak survei ya. Contohnya mungkin SHPB yang kita tahu, survei harga konstruksi, itu bisa bulanan, bisa mingguan. Nah, untuk HDH dan HKD ini khususnya itu bulanan biasanya. Oke, jadi kalau survei HDHKD cukup lebih khusus lagi ya, lebih dalam lagi dari survei harga. Survei kan mungkin lebih Iya, luas. lebih luas. Jadi kalau survei HDHKD itu gimana sih Kak? Apa itu? Nah, intinya survei HDHKD nanti muaranya nanti untuk melihat nilai NTP atau nilai indeks tukar petani gitu. Itu apa sih nilai NTP itu? Nah, nilai tukar petani atau indeks nilai petani itu intinya untuk melihat kesejahteraan petani di suatu daerah tertentu atau daerah setempat ya, itu sejahtera atau enggak gitu. Dari yang modalnya yang dikeluarkan sama yang didapatkan itu jauh berbeda atau tidak gitu. Jadi udah ada standarnya juga ya. Betul. Sejahtera itu sebatas. Iya. Kalau kita itu bisa di dalam level apa nih? Level ini sih, level provinsi. Jadi memang nggak ada yang kita keluarkan level kabupaten kota. Betul. Dan setiap bulan itu pasti dirilis sama BPS Provinsi Sulawesi Barat gitu. Kalau misalnya kan kita di HDHKD berarti memantau harga ya? Iya, betul. Itu kenapa sih kita perlu memantau perubahan harga secara rutin? Iya. Pemantauan secara rutin itu perlu ya untuk lebih ke melindungi hak-hak masyarakat gitu. Karena kan barang kebutuhan pokok itu kalau misalkan harganya naik drastis gitu kan nggak sampai bisa bikin masyarakat ini ya nggak bisa dapetin harga barang pokoknya secara dengan kemampuan mereka gitu. Jadi kayak misalkan dia beli telur gitu, telur di harga paling mentok 50.000 gitu, tapi harganya udah sampai 100.000. Nah, itu yang kita hindari. Oke, jadi kan mungkin kakak kan mengawas atau melihat langsung proses pendataan survei itu, ingin tahu dan mencari tahu alasan kenapa sih harga itu berubah-berubah gitu mungkin setiap minggu atau setiap bulan. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga itu tuh? Banyak sih, tapi lebih banyak itu karena stoknya, kelangkaannya kelangkaan atau kuantitas barang tersebut seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan stoknya terbatas gitu ya di pasar gitu ya, yang jual dikit gitu. Nah, sementara permintaannya banyak gitu ya. Contohnya kayak makanan pokok kita lah, seperti beras gitu ya. Nah, untuk didapatkan nasi gitu. Nah, itu juga berpengaruh stoknya. Kalau misalkan stoknya sedikit, maka ya harganya pasti naik gitu. Makanya ya kalau kita kayak hari raya Natal atau Lebaran gitu harga-harganya jadi ada peningkatan permintaan. Iya, betul. Tapi sama kenaikan sama penurunan itu masyarakat perlu khawatir nggak kalau terjadi kenaikan atau penurunan? Ya jawabannya 50-50 sih, bisa ya atau tidak. Kalau misalkan khawatir ya, kalau misalkan harganya naik drastis gitu sampai masyarakat tidak mampu untuk membeli, gitu kan ya. Itu juga pasti khawatir sekali sih. Untuk tidaknya mungkin ini kalau misalkan harganya naik secara bertahap gitu ya. Maksudnya dalam tahap masyarakat masih mampu untuk membeli. Jadi itu tadi. Itu nggak usah khawatir sih.
Mungkin dari nilai NTP itu yang dirilis, jadi pemerintah bisa melihat atau mengambil kebijakan untuk mengontrol harga. Mungkin memang dibutuhkan kenaikan dan penurunan harga tetap untuk menstabilkan situasi Iya, ekonomi gitu ya, Kak. betul. Heeh. Tapi tetap dikontrol begitu kan? Iya, harus dikontrol sama pemerintah. Oke. Mungkin kalau misalnya tentang lapangannya nih Kak, gimana sih Iya. proses kegiatan pendataan survei harga ini HDHD? Intinya kalau misalkan survei HDHKD ya, survei HD itu kita mencatat dari sisi produsennya seperti apa. Jadi apa namanya itu dari modal produsennya bagaimana. Contohnya kayak biaya apa namanya itu biaya bayar orang gitu ya, biaya bayar orang untuk panen dan lain sebagainya itu berapa. Terus harga jualnya, harga jual entah ke makelar dan lain sebagainya itu berapa. Oke. Tapi kan kalau misalkan kayak dari sisi produsen ini kan jualnya paling langsung banyak gitu ya. Misalnya berapa puluh kilo, berapa kuintal dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk yang dari sisi HKD itu mencatat dari harga konsumen pedesaan. Nah, harga konsumen pedesaan itu yang dicatat ya harga eceran. Contohnya yang kayak bensin eceran gitu. Jadi semuanya di data yang nggak cuma barang bahan baku makanan yang kayak bawang gitu, tapi sampai ke bensin begitu ya. Iya, betul. Iya. Berarti target respondennya ini siapa aja? Banyak sih kalau misalkan target respondennya sih. Tapi utamanya kalau misalkan kita cari respondennya, kan sampelnya proposif ya. Nah, kita biasanya mencari pedagang yang ada di hari pasar gitu. Di hari pasar di suatu kecamatan itu. Itu kalau di Mamasa ya, kan ada namanya hari pasar. Hari pasar itu apa? Nah, intinya kalau hari pasar itu hari berkumpulnya pedagang ya. Pedagang dari berbagai tempat ya di Mamasa, baik itu di Mamasa dan di luar Mamasa juga. Nah, untuk berjualan di hari tersebut. Contohnya kalau misalkan di Sespa itu hari Jumat, sedangkan di Taduk Alwa itu hari pasarnya hari Sabtu. Gitu. Berarti memang hari pasar itu satu hari khusus di minggu itu ya? Iya, betul. Aktivitas jual beli di pasar gitu. Berarti BPS memanfaatkan hari pasar tersebut untuk turun lapangan. Nah, selama turun mengawas nih Kak, atau lihat pendataannya, ada cerita atau pengalaman yang menarik gak selama mengawas? Untuk cerita yang menarik sih ada banyak ya, cuman salah satu aja yang saya nanti ceritakan. Tentunya kalau misalkan waktu saya mengawas pendataan di Sespa atau Sesena Padang, itu kan hari pasarnya hari Jumat ya. Nah, itu waktunya tapi terbatas gitu. Jadi kayak dari subuh sampai jam 10 ya. Koreksi ya teman-teman ya kalau misalkan saya salah ya. Ini tapi jam 10-11 itu pedagang udah beres-beres lah intinya. Udah mau pulang. Terus strategi BPS itu untuk mendata gimana nih biar kayak kita kan nggak mau mengganggu atau mengganggu proses penjualan dari penjualnya ya. Iya. Itu gimana strategi? Nah, strateginya ya kita nunggu sampai sepi sih. Pembelinya sepi, baru kita tanyain tentang harga-harganya. Karena kan respondennya relatif sama ya. Jadi kayak orangnya itu saja, jadi dia kenal. Petugas sudah kenal, jadi ya harusnya bisa tidak menghambat pendataan. Jadi sejauh ini masih aman. Iya. Nggak mau jawab gitu ya. Betul. Oke, jadi teman-teman mungkin itu dari obrolan kita hari ini, ternyata perubahan harga di pasar itu bukan sekedar harga yang naik turun, tapi ada di baliknya itu ada proses pengamatan, ada orang yang mencatat secara rutin dari minggu ke minggu untuk mengetahui harga-harga di pasar. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar penting untuk pemerintah nanti yang akan menghasilkan indeks NTP bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan pembangunan untuk menstabilitaskan harga dan mengambil berbagai kebijakan lainnya. Oke, jadi selain itu saya di sini juga mau kasih tahu nih kalau di BPS Mamasa lagi ngadain sensus ekonomi 2026. Kegiatan apa tuh? Nah, jadi sensus ini kita akan mendata secara door to door atau dari rumah ke rumah. Jadi kita datengin semua rumah, semua tempat usaha, semua toko, kita datengin semua untuk kita data.
apakah ada usaha, terkait usaha, keterangan perumahan, keterangan keluarga, kita data juga. Jadi mohon Bapak Ibu atau semua masyarakat di Kabupaten Mamasa terima petugas dari Iya. BPS, Petugas Sensus Ekonomi 2026, dan berikan data yang akurat dan benar apa adanya gitu. Karena data ini mungkin ini banyak juga beredar di masyarakat, tidak ada kaitan dengan apapun, tidak ada kaitan Iya. dengan pajak dan sebagainya. Memang sensus ekonomi ini dilakukan 10 tahun sekali, memang rutin. Jadi tujuannya untuk motret aja ya. Iya, motret perekonomian di Mamasa. Jadi kalau udah ada data ekonomi, data usaha, itu kita bisa mengambil kebijakan, pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk perekonomian Mamasa begitu. Oke, mungkin sekian. Saya Bila Sama kita mencatat Indonesia dari Sumatera sampai ujung Papua. Bersama kita mencatat Indonesia. Udah sampai nggak nawarin karena keasikan ngobrol. Bisa diminum? Bisa. Oh iya. Soalnya kemarin kayaknya bisa minum terus Iya. narasumber. Ini kopi asli Mamasa, kopi robusta. Jadi Iya. Mamasa ini terkenal sama kopinya juga. Betul. Biasa jadi oleh-oleh. Kapan saya bisa minumnya? Silakan.